Selamat datang lagi di Baca Buku Random episode 6. Kali ini aku bakal baca buku secara random yang halamannya akan ditentukan oleh number generator di Google. Kali ini aku bakal baca buku Milan Kundera dengan judul Pesta Remeh Temeh. Langsung aja kita cari halamannya. Di sini halaman terakhir buku Pesta Remeh Temeh ini ada di halaman 129. Cari. Oke, kita dapat di halaman 56. Halaman 56. Oke. Pas banget di sini halaman kosong, jadi baru masuk ke bab baru. Di sini aku bakal baca beberapa paragraf. Judulnya Caliban. Dalam pekerjaannya yang mula-mula, yang pada saat bersamaan ia lihat sebagai tujuan hidupnya, Caliban adalah seorang aktor. Itu adalah profesi yang terdaftar hitam di atas putih di dalam dokumen-dokumen identitasnya. Dan sekarang, sebagai seorang aktor tanpa tawaran berpentas, ia mendapatkan tunjangan pengangguran untuk waktu yang lama. Terakhir kali tampil di atas panggung, ia memerankan Caliban si barbar dalam The Tempest karya Shakespeare. Kulitnya diolesi dengan riasan warna coklat, wig hitam di kepalanya. Ia melolong dan melonjak-lonjak ke sana kemari seperti orang gila. Penampilannya begitu menyenangkan kawan-kawannya, sehingga mereka memutuskan untuk memanggilnya dengan nama yang akan mengingatkan mereka pada pertunjukan itu. Itu sudah lama sekali. Sejak saat itu, gedung-gedung teater tak lagi peduli untuk mempekerjakannya, dan tunjangannya berkurang dari tahun ke tahun. Sebagaimana yang memang terjadi kepada ribuan aktor, penari, dan penyanyi tunakarya lainnya, Caliban yang mencari nafkah dengan mengelola acara-acara sosial untuk penggalangan pribadi, membawa dirinya menjadi seorang pelayan. Dengan begitu, Caliban bisa menghasilkan sedikit uang, tetapi di samping itu masih seorang aktor yang berupaya mendapatkan kembali misinya yang hilang. Ia juga melihat pekerjaan itu sebagai kesempatan untuk mengubah identitasnya dari waktu ke waktu. Gagasan estetisnya agak naif. Bukannya Santo pelindungnya Shakespeare-nya, Caliban juga naif. Dan ia percaya bahwa pencapaian seorang aktor akan lebih jauh luar biasa apabila karakternya bersumber dari kehidupan aktualnya. Dengan pemikiran ini, ia bersikeras bekerja sama dengan Charles, bukan sebagai orang Prancis, melainkan sebagai orang asing yang hanya berbicara dalam bahasa yang tak dipahami oleh siapapun di sekelilingnya. Ketika harus memilih sebuah tanah air baru, boleh jadi karena warna kulitnya agak gelap, ia memilih Pakistan. Mengapa tidak? Memilih tanah air tak ada yang lebih mudah, tetapi menemukan bahasanya itu sulit. Sebagai sebuah improvisasi, cobalah berbicara dalam suatu bahasa fiksional selama 30 detik. Kau akan terus mengulang bunyi-bunyian yang sama berkali-kali, dan ocehanmu dengan segera akan terbongkar sebagai sebuah kepura-puraan. Menciptakan bahasa hayali membutuhkan suatu kredibilitas akustik terhadap bahasa tersebut. Menciptakan fonetik-fonetik tertentu dan melafalkan huruf A atau O seperti yang dilakukan orang Prancis. Memutuskan pada suku kata mana tekanan akan turun secara teratur. Juga dianjurkan agar terdengar alami, merancang tata bahasa yang mendasari bunyi-bunyian yang tak memiliki arti itu, serta menentukan kata mana yang akan menjadi kata kerja dan kata benda. Dan ketika permainan itu melibatkan pasangan lawan bicara, penting untuk mengetahui peran dari kedua orang itu. Orang Prancis, dalam kasus ini Charles, meskipun ia tidak berbicara dalam bahasa Pakistan, ia harus mengetahui paling tidak beberapa kata dari bahasa tersebut, sehingga dalam keadaan darurat keduanya dapat berkomunikasi tanpa menggunakan kata dalam bahasa Prancis.
Hal itu memang sulit tetapi menghibur. Sayangnya, bahkan lelucon paling menghibur sekalipun tak bisa menghindarkan diri dari hukum yang menjadikannya membosankan. Kedua sekawan itu menikmati permainan mereka untuk beberapa pesta pertama. Tetapi tak lama kemudian, Caliban mulai merasa bahwa seluruh penyamaran yang melelahkan itu hanya punya tujuan kecil. Sebab para tamu itu tidak menunjukkan ketertarikan kepada dirinya. Dan betapa pada bahasa yang tak bisa dimengerti itu. Tak ada seorang pun yang mendengarkannya. Mereka hanya memasang gerak isyarat sederhana untuk menyatakan apa yang ingin mereka makan dan minum. Caliban telah menjadi seorang aktor tanpa penonton. Oke, menarik sih sebenarnya nih ngomongin Caliban seorang aktor. Aku nggak bakal ngomongin soal industri industri pemeranan gitu atau keaktoran gitu, karena aku belum punya referensi mau ngomongin apa kalau soal itu. Cuman aku pernah punya satu pengalaman menjadi aktor yang gak tahu ini bisa disebut profesional atau enggak, tapi yang jelas waktu itu aku ditawari oleh temanku bermain teater yang disutradari oleh temanku juga, terus dibuka untuk umum dan berbayar gitu. Teaternya dia bilang teater realis, jadi aku disuruh memerankan seorang kakek-kakek. Jangan tanya bagaimana kualitas pemerananku, pasti jelek gitu, karena emang aku nggak ada dasar ilmu aktor gitu. Jadi aku benar-benar eksperimen aja sebisa aku gitu. Tapi yang aku dapat dari si Caliban ini atau dari pengalamanku sebagai aktor, sempat sebagai aktor gitu dulu, aktor gadungan, emang bermain peran itu lebih melelahkan dibanding, menurutku ya, dibanding bermain musik. Jadi kalau misalkan latihan musik, karena notasinya cenderung pasti, kalau kita bete pun notnya tetap sama, walaupun tetap pasti ada berbeda ya, rasanya tetap beda, tapi setidaknya nggak false gitu. Jadi tetap ya kunci D, kunci G. Tapi ketika jadi aktor itu sungguh capek sih, karena harus bener-bener, apalagi kalau aktornya realis ya semuanya juga capek sih harusnya. Tapi kalau teaternya realis, kita tuh seakan-akan harus berperan sebagai orang di cerita itu, tapi kita juga harus sadar bahwa kita tuh sedang ditonton. Itu menurutku yang agak sulit, karena ketika kita sadar ditonton, berarti kita pura-pura. Tapi gimana caranya ketika kita pura-pura, kita juga harus pura-pura menjadi peran itu, harus menjadi dirinya gitu. Nah, menurutku itu yang melelahkan gitu. Dan ini juga yang terjadi sama si Caliban ini, ketika dia harus menjadi orang lain dengan bahasa yang dia juga sebenarnya nggak bisa gitu, tapi untuk membuat lelucon seakan-akan lucu, itu menurut aku rumit. Jadi agak sedih sih sebenarnya, karena di akhir kalimatnya juga Caliban telah menjadi seorang aktor tanpa penonton. Yang sebenarnya kalau diartikan ya dia tetap menjadi Caliban tanpa gelar aktor pun dia tetap tidak ada yang menonton gitu. Dia sungguh kesulitan untuk menjadi orang yang bahkan dia juga nggak tahu siapa gitu, harus pakai bahasa yang asing, bahkan seakan-akan menciptakan bahasa sendiri untuk membuat lelucon. Itu melelahkan sih menurut aku gitu. Kayaknya emang nggak harus ada ini ya, nggak harus ada
apa namanya, pesan moral di setiap baca buku ini. Cuman kesan-kesan yang tadi aku dapatkan adalah ketika kita menjadi seorang aktor tuh emang semelelahkan itu sih, karena kita harus mengganti pola pikir, kita harus berempati, bersimpati, dan bahkan menjadi peran tersebut gitu. Dan menurut aku itu yang agak sulit, bahkan emang sulit menurut aku. Oke, itu adalah hasil dari pembacaanku tentang Milan Kundera Pesta Remeh-Temeh di halaman 56. Jadi kayaknya bakal aku tutup aja di episode 6 ini. Semoga apa yang aku bicarakan tadi tetap ada manfaatnya. Minimal ya, kalau kita pernah jadi aktor atau pernah bermain peran, minimal mungkin kita bisa lebih mengasah rasa empati kita kepada siapapun gitu ya. Itu aja, ditutup dengan kalimat apa yang aku sampaikan bisa jadi salah, tapi yang pasti tetaplah cari pengetahuan. Walaupun pengetahuan tidak bisa membuat kaya, tapi minimal bisa membuat kita hidup. Itu aja, terima kasih ya.